Salam pemirsa, senang rasanya kita ketemu kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini dengan kita belajar pelajaran yang keempat dengan judul Konflik di balik semua konflik, memahami realitas perjuangan besar yang saudara dan saya alami dalam dunia saat sekarang ini. Mari kita akan mempelajari, namun sebelumnya kita akan dengarkan bacaan ayat hafalan kita dalam buku Joshua pasal 10 ayatnya yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, tuntun hambamu yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amin. Salam sejahtera, kita ketemu kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat dengan 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan. Mari kita ikuti pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul pembahasan kita adalah konflik di balik semua konflik, memahami realitas perjuangan besar. Sebuah pelajaran reflektif dan inspiratif untuk memahami akar penyebab setiap pergumulan dan peran Allah sebagai pahlawan agung yang kita bisa rasakan saat sekarang ini. Ada 6 pilar pemahaman yang perlu saudara dan saya ketahui. Kita akan menjelajahi 6 aspek penting dari konflik besar yang akan membentuk sejarah dunia dan pengalaman pribadi saudara dan saya, hidup yang kita jalani. Yang pertama kita akan perhatikan Panglima Bala Tentara Tuhan. Kita akan mengenal pemimpin kita dalam bidang perang, dalam perang kosmik sekarang ini. Kemudian perang di sorga, awal mula dan dampaknya terjadi bagi kita hingga saat sekarang ini. Kemudian kita akan perhatikan Tuhan adalah pahlawan. Ayat-ayat yang akan menegaskan sifat ilahi Tuhan sebagai penyelamat. Tuhan akan berperang untuk kamu. Janji perlindungan dan kemenangan yang akan menjadi bahagian kita. Opsi terbaik kedua, hikmat Allah di tengah pilihan yang tak terbatas. Kemudian refleksi dan aplikasi dalam hal hidup yang kita jalani. Komentar dari tulisan Roh Nubuat yang akan menjadi tolak ukur bagi kita. Panglima Bala Tentara Tuhan. Dalam Joshua pasal 5 ayat 13-15 pengenalan diri. Sebelum pertempuran besar di Jericho, Joshua bertemu dengan sosok misterius yang memperkenalkan diri sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan. Ini adalah pengenalan akan kepemimpinan surgawi dalam setiap peperangan rohani kita. Maka dikatakan bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Itulah yang menguatkan Joshua pada ketika dia dihadapkan peperangan pada saat di zaman Joshua. Kepemimpinan Kristus, dia memimpin pasukan surgawi. Penyelarasan kemenangan kita bergantung pada penyelarasan dengan perintah daripada Allah. Kekudusan tanah tempat kita berpijak menjadi kudus di hadapan Tuhan pencipta kita. Perang di sorga awal konflik kosmis. Konflik yang kita alami di bumi bukanlah hal yang baru. Ia berakar pada pemberontakan yang dimulai di tempat yang maha kudus, yaitu di sorga sendiri. Ingat sejarah dalam Alkitab pemberontakan daripada Lucifer. Wahyu pasal 12 ayat 7-9 menjelaskan bagaimana iblis, naga tua, dan malaikat-malaikatnya diusir setelah upaya mereka untuk merebut tahta Allah. Ini adalah perang ideologi dan otoritas yang terjadi di sorga. Dampak ke bumi. Konflik ini dipindahkan ke bumi. Setiap dosa, penyakit, dan penderitaan adalah akibat langsung dari pemberontakan yang dimulai di sorga dan menyebar ke dunia kita saat sekarang ini. Jaminan kemenangan akan menjadi bagian kita. Meskipun peperangan ini nyata, hasilnya sudah pasti. Kristus telah menang di kayu salib, menjamin kekalahan total yang dimiliki oleh iblis di akhir zaman. Tuhan adalah pahlawan. Alkitab berulang kali menggambarkan Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai pahlawan perkasa. The mighty warrior yang aktif membela umatnya. Mari kita baca Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya.
Yesaya 42 ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, dia membangkitkan semangat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Luar biasa. Pernyataan yang akan merupakan sebuah jaminan bagi saudara dan saya. Di tengah rasa takut yang kita alami, di tengah ketidakpastian yang muncul, kita diingatkan bahwa kita tidak akan sendirian, saudara. Keberanian kita datang dari janji intervensi daripada ilahi. Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan, fokuslah pada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Diam dan saksikanlah pertolongan Allah yang sungguh ajaib itu. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Perang bukanlah milik kita, tapi itu milik Allah. Dia akan mengalahkan Goliat dalam hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Daud berperang melawan Goliat. Hidup kita di zaman sekarang ini, ingat akan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-15, jangan takut karena tentara yang besar itu. Pertempuran bukan milikmu, tapi milik Allah. Luar biasa pernyataan yang akan menjadi tolak ukur bagi saudara dan saya dalam hidup yang kita alami. Janji-janji ini menegaskan kembali prinsip dasar iman dalam konflik rohani dan tantangan hidup. Tuhan adalah penjamin dan pelaksana akan memperoleh kemenangan yang kita akan lewati. Opsi terbaik kedua, hikmat di tengah keterbatasan. Dalam rencana keselamatan Allah, ada saat-saat di mana Allah mengizinkan konsekuensi yang menyakitkan, atau boleh dikatakan pilihan terbaik kedua. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar, pilihan terbaik pertama itu disebutkan dengan kekekalan. Saudara, kita perhatikan dalam perjanjian lama, Eden persekutuan yang sempurna ketika ditempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi kenyataannya pilihan terbaik yang pertama disalahgunakan oleh nenek moyang kita. Maka muncullah pilihan terbaik kedua, yaitu rencana keselamatan, rencana penebusan yang Allah berikan dengan pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita perhatikan komentar daripada tulisan Roh Nubuat. Ellen G. White berkata sebagai pesan kenabian yang memberikan wawasan mendalam tentang sifat konflik besar dan bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah sekarang konflik yang kita hadapi. Pentingnya akan karakter. Konflik besar akan segera berakhir. Setiap orang sekarang harus menentukan nasib kekalnya. Karakter harus dikembangkan sekarang. Fokus pada kebenaran. Satu-satunya penjagaan kita adalah kebenaran yang diwahyukan dalam firman Allah. Kekuatan doa adalah merupakan menjadi bagian kita. Doa adalah kunci di tangan iman untuk membuka gudang sorga, di mana tersimpan sumber-sumber kekuasaan yang tak terbatas. Mari kita coba perhatikan aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami konflik kosmis harus membawa kita pada tindakan yang nyata, bukan hanya sebagai sekedar teori saja. Kenali medan perang. Konflik utama yang terjadi di pikiran saudara-saudara. Lindungi pikiran kita dari keraguan-raguan, dari ketakutan, dan dari godaan yang mencoba untuk melawan kuasa Allah sendiri. Kita lakukan itu dengan firman Allah. Andalkan pahlawan. Saat kita merasakan kewalahan, lepaskan kontrol dari diri kita. Tapi kita harus ingat, Allah akan memampukan kita, akan berperang untuk saudara dan saya. Percayalah akan janji kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Hidup misi penebusan. Bekerja dengan Allah dalam tugas mendamaikan dunia yang rusak itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Kasih dan pelayanan adalah senjata terkuat yang kita bisa buat untuk melawan kuasa akan kegelapan. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita untuk saat ini adalah berjalan dalam kemenangan yang dijamin oleh Allah sendiri. Konflik sudah dimenangkan lewat pengorbanan Yesus. Nasib kita sudah diputuskan. Tuhan Panglima Bala Tentara telah menjamin kemenangan kita melalui kematian Yesus Kristus.
Tantangan kita hari ini adalah untuk hidup dalam keyakinan kita, hidup yang kita jalani, memancarkan terang daripada Allah di tengah-tengah masalah, konflik yang ada di dunia ini. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saudaraku, hidup sebagai pemenang. Ini yang akan menjadi bagian kita. Selama kita dalam dunia ini, percaya Allah akan mampu menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang kami gunakan dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat saat ini. Tuntunan Roh Kudus semua akan menjadi bagian kami. Biarlah kiranya ini akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, seluruh pemirsa yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.